Halo, jumpa lagi di channel saya. Oke, sekarang jam 11 lebih 10. Kita lagi ada di daerah Purwasari, Kabupaten Karawang. Nah, kali ini kita mau ke Purwakarta. Nah, biasanya kan kalau ke Purwakarta itu dari Karawang itu lewat Jalan Curug. Kalau enggak lewat Cibungur. Pokoknya antara dua rute itu ya. Untuk kali ini biar lebih santai, kita akan menyusuri rute lain, di mana rute kali ini itu akan sesedikit mungkin melewati jalan utama. Ya, karena kan nggak mungkin ya kalau sama sekali nggak lewat jalan utama. Tujuan kita aja itu berada di pinggiran jalan utama. Nah, pasti kita akan lewat situ, tapi kita coba sesedikit mungkin lewat sana biar lebih santai. Gitu pokoknya. Akan lewat mana aja kita kali ini, ikuti terus perjalanan kali ini. Ya, setelah beberapa menit kita tadi belok ke kanan ke arah
Jalan Pantura. Nanti kita akan melewati pusat Kecamatan Purwasari ya. Ada puskesmas di sana, ada SMP, dan kita mengarah ke jalan utama. Tapi ingat ya, kita nggak akan lanjut di jalan utama atau jalan Pantura ya. Tapi kita akan menghindarinya seperti itu. Oke, ikuti terus video kali ini. Nah, kita udah masuk di pusat Kecamatan Purwasari. Di sini ramai banget ya. Di depan itu ada SPBU. Terus nanti maju dikit ada sekolah, polsek, puskesmas. Nah ini nih. Nah ini dia. Nah ini pusatnya ya. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Purwasari. Di bawah jembatan ini mengalir saluran irigasi Tarum Timur dari Bendungan Curug mengarah ke Indramayu, ke Subang dulu ya, Subang hingga Indramayu. Ini panjang banget guys. Jadi saluran irigasi Tarum itu ada Tarum Timur dan ada Tarum Barat. Kalau Tarum Barat itu mengarah ke Jakarta atau biasa kita sebut dengan Kalimalang. Katanya sih karena alirannya itu dari timur ke barat bersilangan dengan sungai-sungai lain yang alirannya dari selatan atau dari tengah Pulau Jawa ke arah utara. Jadi kalinya Malang gitu. Makanya disebut Kalimalang. Lanjut lagi, kita akan melewati jalur kereta api utama di Pulau Jawa, jalur Jatinegara hingga Cikampek. Jadi ini jalur dari Jakarta ya menuju Surabaya sebelum bercabang ke Bandung, ke Purwokerto dan lain-lain. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan jalur Pantura. Tentu saja kita cuman menyeberanginya aja ya. Karena kan tadi konsepnya kita menghindari jalan utama ya. Jadi kita cuma nyebrangin aja nih, karena nggak bisa kalau nggak nyebrangin. Nggak ada underpass atau flyovernya. Terus ya.
sekitar setengah 12 kita udah sampai di perempatan pabrik pur. Jadi di sebelah kanan saya ini ada, di sebelah kiri saya ada pabrik pakan ternak, dan kita akan mengarah ke Pagadungan, lurus ya. Kalau kiri itu ke arah Cikampek sampai Pemanukan, kalau ke kanan itu ke arah Jakarta. Kita lurus terus nih. Ya, bisa lewat nih. Iya, makanya. Ya. Belum. Makanya ini nggak tahu nih. Ikutin aja lah jalannya. Ini ya? Ini kali ya? Aduh, buta maps. Oh, ini ada apa nih, Dek? Ini taman nih, Dek. Nih, tuh. Ini taman nih, tuh. Pagadungan Indah. Di jalan ini saya sempat bingung. Sebelumnya kita pernah nih ke Purwakarta. Biasanya tuh lewat jalan yang pokoknya nggak jauh dari perempatan tadi, belok ke kiri. Cuman tadi pas saya lihat jalannya itu lagi dicor, jadi kita nggak bisa lewat. Sehingga kita akan mencari jalan lain. Ketemulah jalan ini. Nah, nanti kita lihat nih. Kafling kayaknya sini ya? Nggak ada perempatan lagi. Nah, inilah jalan yang saya temukan secara dadakan. Setelah tadi jalan yang biasa kita lewati itu dicor. Akhirnya kita nemuin jalan ini ya. Tadi istri saya sempat cek maps. Akhirnya kita lewat sini. Dan ini tuh jalannya kayaknya cuma motor ya. Sama sih sebenarnya sama jalan yang biasa dilewatin. Karena kalau mau pakai mobil itu nggak bisa bener-bener lurus dari perempatan pabrik pur tadi. Harus belok kiri dulu, nanti ada putaran balik, kemudian dari nggak jauh dari putaran balik itu masuk ke arah kiri, dan nanti akan ketemu dengan jalan di depan kita. Tuh, sawah, Dek. Bagus. Tuh. Ini benar-benar kecil jalannya, bersampingan dengan pesawahan. Benar-benar busukan kali ini.
Alhamdulillah, ternyata kita nggak nyasar. Ketemu juga kita dengan jalan yang sebelumnya pernah dilewati. Jadi dari arah kiri tadi itu adalah jalan Lebih cepet loh. yang cukup mobil yang tadi kita bicarakan ya. Lebih cepet nggak sih? Kita lurus terus mengarah ke kawasan BIC. Sebelum kawasan BIC nanti kita lewatin kawasan Indotaise dulu. Kita lurus terus. Tadi kita belok kanan ya. Kalau belok kiri itu ke Pondok Lele, balik lagi ke Jalan Pantura. Kayak gatel sih ini. Ini kayaknya apa sih namanya? Munduran bisa nggak? Jalan tol. Setelah beberapa menit, akhirnya kita ketemu atau ngelihat ada jalan tol Jakarta Cikampek ya di sebelah kanan kita. Selanjutnya kita mengarah ke terowongan melewati bawah jalan tol Jakarta Cikampek. Ini kita lewat bawahnya. Ini muat mobil ya. Nah, itu ada mobil tuh lewat. Nah, kalau mobil itu wajib ke kanan, sedangkan untuk motor kita bisa potong jalan belok kiri. Nanti tembusnya sama. Nah, sekarang tol Jakarta Cikampeknya ada di sebelah kiri kita.
Siap-siap bau deh. Sekitar jam 12 kurang 15 kita tiba di kawasan industri Indo-TIC, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, masih masuk Kabupaten Karawang. Di jalanannya bagus ya, karena memang dirawat dengan baik sepertinya oleh pengelola area ini. Bau ya. Nah, nanti kita akan masuk ke jalan raya kawasannya yang kira-kira ada di depan kita sekitar 50 meteran lagi ya. Ah. Nah, kita belok kiri dan kita sudah sampai di jalan utama kawasannya. Jalannya sepi guys, cuman ada sesekali lewat truk atau tronton atau kontainer ya, maklum karena ini kawasan industri. Oke, ikuti terus video kali ini sampai tiba di tujuan.
Masih kurang dari jam 12 kita udah tiba di Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Tadi baru aja kita melewati perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Jadi kedua kabupaten ini berbatasan di kawasan industri Bukit Indah City atau BIC. Selain di BIC, titik-titik perbatasannya juga ada di daerah lain ya, seperti di sekitar daerah Curug, Kecamatan Kelari, ada juga di Cikopo. Sebentar lagi kita akan belok kanan ke arah Cigelang. Sedangkan kalau lurus itu nanti akan tembus ke Cikopo ya. Mungkin kalian udah familiar dengan tempat ini, dimana banyak bis-bis yang ngetem ya. Nah, itulah Cikopo. Sekaligus merupakan titik ujung dari jalan tol Jakarta Cikampek sebelum ada lanjutan ke Cipali. Nah, ini kita belok kanan ya ke arah Bea Cukai Purwakarta. Ini adem banget jalannya, banyak banget pohon. Walaupun ini siang-siang ya, dan didukung juga sama cuaca yang lagi agak mendung. Perjalanan kita lanjut ke kiri. Jalannya agak mengecil, namun masih cukup lebar ya. Kalau lurus itu saya nggak tahu, kayaknya area terbatas. Kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau di peta ini namanya Jalan Alternatif Sadang BIC. Jalanannya di titik ini agak berkelok-kelok dan agak nanjak ya, naik nanjak tapi nanti turun juga, jadi naik turun dan berkelok. Di daerah ini juga kita akan melewati PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Masih belum jadi sih kayaknya ya. Kalau ada dari kalian yang tahu tentang proyek di sini, boleh tambahin di kolom komentar ya. Dan kita ikutin terus aja jalan ini sampai nanti kita akan bertemu lagi dengan jalan utama di daerah Sadang. Casan nggak, Mbak? Dua casan nggak?
jalan di sini cukup ramai dan kita banyak nemuin tempat makan yang pada umumnya kalau nggak sate, bakso gitu ya. Saya juga pernah lewat jalan ini malam-malam dan alhamdulillah aman sih, masih rame dan penerangannya juga cukup walaupun di beberapa titik memang gelap. Saya pernah waktu itu lewat sini tuh sekitar jam 8 jam 9 malam ya, dan aman. Gimana menurut kalian? Pernah lewat sini? Boleh tambahin di kolom komentar ya. Kalau dilihat di sini bukan jalan yang ketat ya, dalam arti banyak orang yang lewat sini nggak pakai helm. Kayaknya memang bukan jalan yang sering razia sih.
Setelah sekitar 15 menitan dari kawasan WC, kita ketemu dengan jalur kereta api Cikampek Padalarang. Jadi ini adalah jalur percabangan dari Cikampek menuju Bandung dan berlanjut sampai Surabaya. Sesaat lagi juga kita akan berjalan di bawah jalan interchange Sadang. Jadi ini bukan jalan tol Cipularang ya, tapi ini adalah jalan akses menuju gerbang tol Sadang dari arah Simpang Sadang. Dan setelah bertemu dengan perlintasan kereta api dan melewati kolong jembatan, menandakan sebentar lagi jalan alternatif ini akan berakhir atau bertemu dengan jalan utama. Tapi kita nggak akan langsung mengakses jalan utama ya. Kita akan coba melipir atau menghindari jalan utama, walaupun nanti akhirnya kita lewat jalan utama juga. Nah, habis ini kita akan lewat mana lagi, ikuti terus videonya. Sadang, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta. Dan sekarang ini kita udah di jam 12 lewat ya. Kalau kiri tadi ke arah Cikampek ya, dan kalau ke kanan itu ke arah Kota Purwakarta. Kita ke kanan, tapi ke kanan yang jalan bawah. Jadi kita akan melewati kolong jalan utama. Nah ini ya, di atas ini adalah jalan utama. Kita lurus dan melintasi pinggiran jalur kereta api Cikampek Bandung yang nantinya berlanjut ke Tasik, Yogyakarta hingga Surabaya. Kita lurus terus ikutin jalan ini. Di sebelah kiri kita ada irigasi. Irigasinya kering. Dan nanti kita akan ketemu dengan pertigaan yang mana kalau ke kiri itu adalah
jalan menuju ke Kabupaten Subang, melewati Cibatu, Cipendei, dan Kalijati. Nah, ini dia pertigaannya, ke kiri ke arah Subang, bisa juga balik lagi ke Sadang. Nah, ini kita lurus memasuki jalan Ipik Gandamana. Udah deket nih tujuan kita. Sebentar lagi kita belok kanan, patokannya ada masjid dan ada perumahan Pesona Cisereh Residence. Nah, kita ke kanan. Kalau jalan kalian benar, nanti kita akan bertemu dengan SMP ya. Ini jalannya agak mengecil daripada jalan Ipik tadi. Kondisinya cukup bagus, dan ini nih SMP-nya ya. Ini ada SMP, kemudian setelah SMP kita akan melewati flyover. Di bawah flyover ini ada lagi-lagi ketemu sama jalan kereta api Cikampek Padalarang. Jadi kita ngelewatin jalan kereta api 2 kali ya, yang di perlintasan tadi dan di sini tadi ya, baru aja. Sebelumnya juga kita melewati jalan kereta api Jakarta Surabaya ya, atau Jatinegara Cikampek. Nah, ini kita lurus terus. Hati-hati, sebentar lagi kita belok kiri. Jalannya itu agak menurun. Jadi belokan ini sedikit ya, sedikit belok ke kiri, tapi dia agak turun. Nah, ini dia. Dan setelah belok kiri tadi, sebentar lagi kita akan ketemu lagi dengan jalan utama. Udah, habis itu kita akan lewat jalan utama. Udah nggak melipir-melipir lagi. Oke, sebentar lagi kita akan sampai. Ikut terus videonya sampai selesai. Nah, ini dia jalan veteran atau jalan nasional yang menghubungkan Cikampek sampai dengan Padalarang ya, melewati kota Purwakarta. Kalau ke kiri,
kalau ke kanan tadi balik lagi ke arah Cikampek melalui Sadang, ketemu lagi sama itu ya, pertemuan dengan jalan alternatif tadi. Ini kita lurus terus sampai ke area kota Purwakarta. Jadi kalau lewat jalan pinggir atau jalan alternatif itu lebih santai ya, dan kita bisa lebih menikmati perjalanan daripada kalau lewat jalan nasional. Kalau jalan nasional memang lebih cepat, cuman kayak buru-buru gitu. Apalagi kalau lewat Curug ya, itu jalannya tuh saya ingat banget, biasa bolak-balik Bandung Karawang lewat Curug. Itu tuh jalannya banyak banget ketemu dengan truk-truk besar, dan males banget kalau kita harus effort gitu ya, nyalip 3-5 truk. Karena kalau nggak disalip itu ya lama, nggak nyampe-nyampe, dan nggak aman juga gitu ya, bahaya. Lebih aman kita segera salip, tapi perlu hati-hati juga dengan arus sebaliknya. Oke, balik lagi ke perjalanan kita. Ini sebentar lagi kita akan tiba di kota Purwakarta. Alhamdulillah, akhirnya setelah perjalanan sekitar 1 jam 10 menit, tiba juga kita di area kota Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Kita belok ke kanan ya, kalau lurus di perempatan tadi itu bisa ke alun-alun Purwakarta, bisa ke stasiun Purwakarta, ke Situ Bulet, dan bisa juga lanjut ke Wanayasa. Masih daerah Purwakarta juga tuh, tapi sudah mulai bergunung-gunung. Jadi selain dengan menggunakan motor atau transportasi darat dari Karawang ke Purwakarta, kalian juga bisa menggunakan layanan kereta api. Ada kereta api Walahar, itu kategorinya kereta api lokal ya. Tarifnya itu murah banget, 4.000-an aja, melayani rute Cikarang Purwakarta pulang pergi, dan tentu saja melewati Kabupaten Karawang. Kalau saya biasa naik, kalau kali ini di stasiun Kosambi, bisa juga di Dauan ataupun di Cikampek. Selain lokal, Karawang Purwakarta juga dilayani oleh KA jarak jauh seperti KA Serayu, KA Cikuray, dan KA Ciremai. Cuma kalau naik KA jarak jauh, tarifnya ya lumayan. Tarifnya itu sama aja dengan tarif ke Bandung. Lihat aja. Lihat aja tuh. Dan inilah akhir perjalanan Enggak ya? kita dari Karawang sampai dengan Purwakarta. Jadi tadi kita cuman sebentar ya melewati jalan nasional, sisanya kita melipir ke jalan-jalan alternatif. Tadi lewat kawasan industri, kemudian lewat Cigelang ya, dan akhirnya tembus juga di kota Purwakarta. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di video kali ini. Semoga kalian sehat selalu. Sampai ketemu di video atau perjalanan selanjutnya.